Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bintang Subroto dengan NIM G00254143 dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari inhal anatomi organ cor. Untuk inhalnya diberikan skenario Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada bagian kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaan pertama, jelaskan struktur eksternal cor, kemudian kedua internal cor, dan ketiga valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi dimulai dari struktur eksternal cor. Jadi di sini struktur eksternal cor secara anatomi luar jantung memiliki beberapa bagian utama. Jadi yang pertama ada apex cordis, yaitu ujung jantung. Ini dibentuk oleh ventrikel kiri. Jadi arah ke bawah kiri, jadi agak menyerong seperti itu. Kemudian ada basis cordis, yaitu bagian atas atau bagian superior, terutama oleh atrium kirinya. Kemudian ada beberapa fasies, yaitu permukaan dari jantungnya. Ada 3, yaitu fasies. Yang pertama ada fasies sternocostalis, yaitu di bagian anterior. Dia ini dominan di bagian ventrikel kanan. Kemudian ada fasies diafragmatica, dia ini di bagian inferior, dia dominan di ventrikel kiri dan kanan. Kemudian juga ada fasies pulmonalis, yaitu di bagian sisi, dominan di ventrikel kiri. Kemudian juga ada beberapa margo atau tepi jantung. Untuk margo-margonya ada 3 juga, ada margo dexter, sinister, dan inferior. Untuk yang dexter berada di atrium kanan, yang sinister berada di ventrikel kiri. Kemudian yang margo inferior ada di ventrikel kanan bagian jantung. Kemudian ada sulcus juga atau lekukan. Jadi sulcusnya itu ada beberapa, yaitu sulcus coronarius, yaitu dipisahkan oleh atrium dan ventrikel. Kemudian juga ada sulcus interventricularis yang anterior dan posterior, dipisahkan oleh ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian ada beberapa juga pembuluh darah yang keluar masuk seperti aorta yang keluar dari ventrikel kiri, kemudian truncus pulmonaris yang keluar dari ventrikel kanan, kemudian vena cava superior dan inferior itu vena yang akan masuk ke atrium kanan, dan vena pulmonalis. Kemudian lanjut di struktur eksternal ini juga ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini melekat di miokardium. Dia ini sebagai kerangka cornya atau core. Dia ini fungsi-fungsinya sebagai tempat pelekatan kubis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Dia ini terdiri atas annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Untuk yang annulus fibrosus itu ada 4 cincin fibrosa, yaitu annulus atrioventricularis dexter dan annulus atrioventricularis sinister. Kemudian untuk valvanya ada annulus valva aortae dan annulus valva trunci pulmonalis. Kemudian ada trigonum fibrosum, dia ini daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Jadi ada annulus fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum sinistrum. Kalau yang dextrum itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis destra. Kalau yang fibrosum sinistrum itu berada di antara annulus fibrosus valva aorta dan atrioventricularis sinistra. Kemudian lanjut
ke penjelasan struktur internator. Jadi di sini ini yang sinister dan ini yang dexter. Saya awali terlebih dahulu di atrium dexter. Untuk yang atrium dexter itu ada dua bagian, yaitu bagian halus dan bagian kasar. Untuk yang bagian halus itu dihubungi oleh sinus venarum cavarum. Kalau yang kasar oleh musculus pectinati. Kenapa yang kasar yang pectinati? Soalnya itu nanti diletak di mana tempat atriumnya itu akan berkontraksi untuk melanjutkan ke ventrikel kanannya. Kemudian juga ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Kemudian juga ada crista terminalis dan sulcus terminalis. Kemudian ada 3 ostium, yaitu ostium arteria vena dextra, sinus coronaris, dan juga ostium vena cava inferior. Kemudian kalau yang ventriculus dexter itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carnae. Nah, trabeculae carnae ini terdiri dari 3 struktur yang digabungkan, yaitu pertama ada musculus papillaris, yaitu yang membuka tutup katupnya tadi. Kemudian ada juga trabecula septomarginalis. Di situ terdapat yang namanya bundle his, yaitu lanjutan untuk sebelum bermuara menjadi serabut Purkinje. Kemudian juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian di situ juga ada ostium trunci pulmonaris, yaitu yang menghubungkan trunkus pulmonaris dengan ventrikel kiri. Ventrikel kanan. Kemudian atrium sinister. Di situ terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricular sinistra. Kemudian juga ada ostium arteria vena sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis. Kemudian atrium sinister ini dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang superior dan 1 buah juga yang vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian ventricle yang sinister itu akan membentuk apex cordis, atau yang ujung dari cordis tadi yang mengarah ke kiri dan bawah. Kemudian juga miokardiumnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Jadi semuanya yang paling tebal itu miokardiumnya yang ventricle sinister. Kemudian ostium aortanya itu menghubungkan dengan aorta. Dan juga ada musculus papillaris seperti ventricle kanan yang untuk membuka tutup katupnya. Kemudian lanjut ke valvula cordis, pertanyaan ketiga. Nah, kalau di valvula cordis itu kan valvula ada 4. Nah, yang untuk pertama itu yang atrioventricularis yang menghubungkan atrium dan ventricle. Jadi valva keseluruhan katupnya ada yang tadi atrioventricularis itu ada tricuspidalis dan atrioventricularis dextra atau mitral. Di antara atrium dan ventriculus dexter itu terdiri atas 3 valvula kupis. Untuk yang tricuspidalis, karena kan tricuspidalis jadi ada 3 valva. Ada untuk bagian anterior, posterior, dan satu lagi septal. Kemudian untuk yang valva anterioventricularis sinistra atau yang mitralis itu di antara atrium dan ventriculus sinister. Dia ini kupisnya itu terdiri dari 2, anterior dan posterior kan mitralis.
Kalau tadi tricuspid. Jadi ada 3. Tiap kupis yang valva atrioventricularis sinistra itu akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus yang dilakukan oleh chorda tendinae. Untuk mekanisme katup atrioventricularisnya itu ventrikelnya itu akan berelaksasi dan tekanan dalam ventrikel itu yang pasti akan rendah. Kemudian cuspis yang tergantung itu akan lemas dan kedua valva atrioventricularisnya akan terbuka, membuat darahnya masuk ke ventrikel dan darah di ventrikel penuh. Kemudian yang membuat katupnya terdorong oleh aliran darah dan tertutup katupnya. Kemudian chorda tendinae dan musculus papillarisnya akan meregang untuk membantu penutupan katup dari atrioventricularis. Kemudian lanjut di ini valva semilunaris. Untuk yang semilunaris itu ada trunki pulmonalis dan semilunaris yang aorta. Dia ini mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar kalau yang aorta. Kemudian yang katup pulmonal itu mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke trunkus pulmonaris, dan katup yang aorta itu mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta yang memiliki masing-masing 3 titik berbentuk seperti saku baju. Untuk yang trunkus pulmonaris terdiri dari 3 valvula seperti bulan sabit, makanya namanya mereka ini semilunaris. Ada anterior, kemudian dexter dan sinister. Kemudian yang valva semilunaris aorta itu terdiri dari 3 valvula semilunaris juga, yaitu dextra dan sinistra. Kemudian yang ketiga itu posterior. Kenapa yang aorta itu posterior dan pulmonaris itu anterior? Karena mereka ini berposisi depan belakang, dan yang di depan yaitu yang trunkus pulmonaris memiliki katup yang dinamai oleh anterior, dan aorta yang koron di belakang memiliki katup yang menghadap ke belakang, jadi yang posterior. Kemudian untuk sistem kerjanya, yang pulmonal valva itu selama sistol tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, puncaknya akan turun ke bawah sehingga katup itu akan menutup katup pulmonal. Kemudian untuk yang mekanisme aorticus semilunaris itu katup aortanya memiliki struktur yang unik. Jadi bukaan arteri koroner itu di dalam sinus aorta atau arteri yang koroner itu merupakan arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ini ada yang namanya di dalam sinus aorta. Jadi pengisian sinus hanya terjadi dan juga sinus itu hanya terjadi pengisian pada akhir sistol, karena diperlakui oleh kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol. Jadi ventrikel akan relaksasi dan atrium akan kontraksi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.